Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi Kurniadi, NPM 19110336. Saya dari kelas E Sore Manajemen semester 5. Sini saya akan memilih aspek sumber daya manusia pada usaha saya. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah suatu cara untuk menetapkan keperluan tenaga kerja pada periode tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitas. Tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah untuk menghindari perusahaan terhindar dari kelangkaan sumber daya manusia pada saat dibutuhkan. Berikut tahap perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, tahapan analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan hal yang paling pertama kali dilakukan sebelum memulai suatu usaha, yaitu dengan cara mempelajari, mengumpulkan berbagai informasi seperti identitas jabatan, fungsi jabatan, uraian tugas, wewenang tanggung jawab pada bahan, alat, kondisi kerja, dan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan jabatan, agar tidak salah pada posisi. Analisis jabatan juga perlu mengevaluasi suatu unit pekerjaan itu sendiri, apakah suatu jabatan unit butuh diperlukan atau tidak. Persyaratan jabatan seperti persyaratan pendidikan, pengalaman pekerjaan, pelatihan psikologi, dan persyaratan khusus diperlukan pada saat seorang akan masuk dalam dunia pekerjaan. Yang kedua yaitu pengadaan tenaga kerja. Pengadaan tenaga kerja sendiri merupakan proses untuk memperoleh dan jenis tenaga kerja tepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan juga bidang pengoperasian usaha di lapangan. Pengadaan tenaga kerja meliputi penarikan atau rekrutmen, seleksi atau selection, dan yang terakhir penempatan dan orientasi atau placement dan orientation. Tahapan yang ketiga ialah produktivitas. Produktivitas dapat diartikan sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai, output, dan keseluruhan sumber daya yang digunakan atau input. Dengan kata lain, produktivitas memiliki dua dimensi, yaitu efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya yang keempat yaitu pelatihan dan pengembangan. Pihak manajemen perlu melakukan program pelatihan dan pengembangan pada setiap karyawannya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar mampu memenuhi tuntutan organisasi dalam menghadapi persaingan dan perubahan. Pelatihan dan pengembangan dapat menutup gap antara kecakapan karyawan dan permintaan jabatan. Pelatihan dan pengembangan ini bisa dilakukan dalam perusahaan atau di luar perusahaan sesuai dengan kebutuhan anggaran pada perusahaan. Yang kelima yaitu kompensasi. Kompensasi adalah suatu imbalan atau penghargaan yang diberikan kepada setiap personel sebagai balas jasa atas pekerjaan mereka di suatu perusahaan. Umumnya kompensasi ini berupa kompensasi finansial seperti upah, gaji, komisi bonus, dan asuransi. Ada juga kompensasi non-finansial berupa rasa aman, rasa nyaman, pujian, dan pengakuan, fleksibilitas karir, dan peluang untuk kenaikan penghasilan. Yang keenam yaitu perencanaan karir. Perencanaan karir merupakan semua pekerjaan atau jawaban yang telah maupun yang sedang dijalani. Konsep dasar perencanaan karir merupakan suatu urutan promosi atau transfer ke jabatan yang lebih besar, tanggung jawabnya, atau ke kondisi kerja yang lebih baik. Karir sebagai petunjuk pekerjaan yang membentuk suatu pola kemajuan sistematik yang jelas. Yang ketujuh ialah keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja dirancang untuk meningkatkan kualitas kerja dan kesehatan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. Pembinaan dapat dijalankan dengan cara yang pertama, menanamkan keyakinan pada karyawan bahwa mereka adalah penentu dalam pencegahan kecelakaan. Yang kedua, menunjukkan cara perilaku kerja yang aman.
Tiga, buat standar keselamatan kerja yang jelas. Dan yang terakhir, sebab-sebab timbulnya ancaman kesehatan karyawan seperti penyakit, stres, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu pemberhentian. Pemberhentian atau disebut juga dengan pemisahan atau pemutusan hubungan kerja, atau dengan kata lain disebut dengan PHK dari suatu perusahaan atau organisasi kepada seorang karyawan. Sebab-sebab terjadinya PHK, yang pertama, peraturan undang-undang yang berlaku, keinginan perusahaan, keinginan karyawan, pensiun, kontrak kerja yang telah berakhir, kesehatan karyawan, meninggal dunia, dan perusahaan dilikuidasi. Pemberhentian menimbulkan kerugian-kerugian baik pada perusahaan maupun pada karyawan. Bagi perusahaan timbulnya biaya penarikan, seleksi, dan pengembangan. Dan yang kedua, bagi karyawan hilangnya pekerjaan sehingga menimbulkan rentannya ekonomi seseorang. Baiklah, itulah tadi aspek-aspek yang saya pilih di dalam memilih suatu usaha. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.